Jangan menguji kesabaran kami, Victor. Aku bisa saja cincang abis ragamu. Atau kamu memilih putramu. Bagaimana dengan putramu? Apakah dia tak seberharga itu? Tanya Laskar dengan ancaman khasnya. Jangan sentuh putraku, brengsek. Dia tak tahu apa-apa. Balas Victor marah. Bima. Lalu bagaimana dengan Bima? Bukankah dia juga tidak tahu apa-apa? Laskar tak mau kalah. Bukan aku yang memberikan perintah itu, brengsek. Awalnya aku memang meminta orang-orangku untuk menghabisi pria itu dan istrinya. Tapi aku nggak bisa bayar mereka dan tentu saja mereka nggak mau kerja. Gimana dikatakan bahwa aku adalah dalang dari pembunuhan itu? Untuk membayar pengacara saja aku nggak mampu. Untuk apa aku buang-buang uangku untuk menambah masa hukumanku, Katakan, apakah aku sebodoh itu? Victor mulai tak sabar dengan tekanan yang diberikan oleh Laskar. Oke, jika ini bukan karenamu, aku percaya. Tapi, tidak semudah itu kamu bisa lepas dari genggamanku. Ucap Laskar. Lalu ia pun memukul wajah Victor hingga darah segar keluar dari hidung dan sudut bibir pria itu. Brengsek, sudah aku katakan, dalang semua ini adalah dia. Dan selama ini aku telah termakan hasutan para bajingan itu. Perusahaan itu milik papaku. Aku terbakar cemburu karena dalam surat wasiat itu papa tak mencantumkan namaku. Tetapi sekarang aku sadar bahwa aku tak membutuhkan itu. Nyatanya ibuku bisa menghidupiku, bisa menyekolahkanku tanpa bantuan keluargaku. Andai aku menyadari itu dari dulu, aku pun nggak akan terjerumus di dalam penjara biadab ini. Victor menatap tajam ke arah Laskar. Sesekali ia juga meronta marah. Bagaimana papamu tidak memberikan sepeser pun warisannya kepadamu? Apakah kamu anak haram? Tanya Laskar penasaran. Aku bukan anak haram, bodoh. Hanya ibuku tidak dianggap menantu karena ibuku anak orang tak punya. Mereka memusuhinya lalu mengusirnya dari rumah. Jawab Victor jujur. Namun sayang, Laskar malah tertawa mendengar cerita Victor. Ia berpikir bahwa Victor hanya mengarang agar dirinya kasihan. Silakan Anda tertawa, aku tidak peduli. Ucap Victor, kali ini suaranya melemah karena ia tidak terpengaruh dengan ledekan itu. Oke, aku percaya. Terima kasih telah memberikan kami info penting. Tapi, jika sampai kamu berbohong, maka anakmu lenyap, mengerti? Nyawa harus dibayar dengan nyawa. Laskar menepuk pipi Victor, lalu ia dan anak buahnya pun meninggalkan tempat di mana Victor di. Laskar tidak bisa menutup telinga dengan informasi yang ia dapat dari Victor. Bisa saja informasi itu benar adanya. Laskar tak mau salah langkah. Menghakimi orang yang sebenarnya adalah korban. Amankan anak dan juga istri pria itu. Pastikan dia juga aman dari jangkauan musuh. Jangan sampai musuh menyakiti mereka. Jika apa yang dia katakan benar, berarti di sini dia juga korban, ucap Laskar pada anak buahnya. Baik bos, jawab anak buah Laskar. Tak menunda waktu lagi, mereka pun segera mengubah strategi. Yang awalnya ingin menghancurkan Victor dan juga keluarganya. Kini Laskar mengubah rencananya, malah melindungi pria itu. Sebab, menurutnya Victor hanya salah jalan. Bukankah begitu? Apa yang Laskar ketahui belum ia umumkan pada Zain maupun Juan, karena ia masih membutuhkan banyak bukti untuk memutuskan apa yang harus ia lakukan. Untuk sementara ini, Laskar memutuskan untuk menyimpan sendiri informasi yang ia dapatkan dari Victor. Tahan, berbeda dengan Vita yang kekeh dengan keyakinannya. Kini ada Nadia yang sedang harap-harap cemas menunggu kedatangan sang kekasih di bandara bersama Nurman. Juan mengirim asistennya itu kembali ke tanah Jawa, karena menurutnya pulau ini tidak aman untuk pria tampan itu. Setidaknya sampai Gani pulih. Tepat pukul 3 sore waktu setempat, pesawat yang membawa Gani pun sampai di tempat tujuan. Nadia yang saat ini sudah bisa berdiri tanpa bantuan tongkat terlihat sangat cantik dengan dress berwarna pink muda. Rambut panjangnya dikuncir ekor kuda. Bibirnya memakai lipstik senada.
Nadia terlihat begitu manis. Senyum terus mengambang sempurna ketika melihat kedua orang tua Gani melambaikan tangan kepadanya. Nadia membalas lambaian tangan itu. Terlihat Gani tersenyum sambil duduk di kursi roda. Satu orang ajudan yang ditugaskan untuk mengawal Gani dan kedua orang tuanya, mendorong kursi roda yang dinaiki oleh Gani. "Assalamualaikum," sapa Gani pada kekasih hatinya. "Waalaikumsalam, calon imamku," jawab Nadia lirih. Namun Gani bisa mendengar jelas jawaban dari mulut manis itu. Kebahagiaan yang kini Gani rasakan menuntun pria itu untuk membisikkan sesuatu di telinga wanita yang sangat ia cintai ini. "Apa?" tanya Nadia ketika mendekatkan telinganya dengan bibir sang kekasih. "Kamu cantik," puji Gani. Nadia tersenyum lalu tanpa malu-malu ia pun memberikan kecupan di kening sang kekasih. Sebagai wujud ia bahagia Gani selamat dari maut. "Jangan pergi melawan bahaya lagi," pinta Nadia menatap sang kekasih dengan tatapan sendu. Seakan ia memang tak ingin ada bahaya yang mengintai Gani. "Insya Allah," jawab Gani. Gani tak bisa berjanji karena mau bagaimanapun perintah atasan tidak dapat ia tolak. Namun ia berjanji untuk menjaga diri demi orang-orang yang menyayanginya. Gani tidak mau masuk rumah sakit lagi. Ian memilih tinggal di apartemen milik sang Big Boss yang ada di Surabaya bersama kedua orang tuanya dan juga Nadia. "Gani nggak apa-apa Bu. Gani udah sehat kok," ucap Gani dengan senyum tampannya. Padahal bibirnya masih bengkak akibat mencium aspal. Di hidung juga masih ada beberapa goresan. Namun bagi Nadia, Gani masih terlihat sangat tampan. Nadia tersenyum. "Jangan tersenyum terus, bantu aku bujuk nenek-nenek satu itu. Biar nggak maksa aku ke rumah sakit." "Aku tak suka rumah sakit," bisik Gani. "Ogah, istrimu kerjanya di rumah sakit Pak. Jangan bilang nggak suka," balas Nadia. "Duh, cantiknya kalau ngambek. Emang udah nggak sakit kakinya yang?" tanya Gani. "Udah nggak sih, cuma masih belum kuat berdiri terlalu lama," jawab Nadia. "Syukurlah. Cepat sembuh ya Yang. Jangan sakit-sakit lagi," ucap Gani perhatian. "Aku udah nggak apa-apa Yang. Kamu itu, aku sembuh, kenapa kamu yang sakit sekarang? Kita ke rumah sakit ya," bujuk Nadia. "Nggak mau. Nanti kalau di rumah sakit, kalian nggak bakalan kasih aku kerja. Karena nganggep aku masih sakit kan?" tolak Gani lagi. "Tapi ibu masih khawatir Gani. Lenganmu masih bengkak begitu. Bibirmu, hidungmu. Astaga," saut Bulani ketika mendengar ucapan sang putra. "Tuh kan Yang." Gani tersenyum, lalu melanjutkan ucapannya. "Tenang aja Bu. Cuma nunggu masa pemulihan aja. Ada ibu sama ayah di sini, apa yang Gani takutkan?" Gani tersenyum. "Ada ibu ama ayah atau ada dia?" Bulani mencebikkan bibirnya. Meremehkan jawaban sang putra. "Kalau dia obat hati Bu. Obat kangen. Jangan ditanya lagi," jawab Gani, seraya meremas tangan sang kekasih gemes. "Ah, sebaiknya ibu pergi. Ibu mau masak, kalian ngobrol aja. Tapi ingat harus jaga batasan. Gani, jangan nakal," ucap Bulani seraya melangkah meninggalkan Nadia dan Gani yang terlihat masih merindu itu. "Masak yang enak ya Bu. Jangan lupa sambal tempe goreng plus sambal tomatnya," pinta Gani. "Ibu pikir-pikir dulu," jawab Bulani tanpa menoleh ke arah dua sejoli menyebalkan itu. Sedangkan Gani hanya tersenyum. "Mas, aku penasaran. Kok bisa Dokter Bima meninggal?" tanya Nadia. Gani menatap sang kekasih ingin menjelaskan. Tetapi Nadia malah melanjutkan kembali ucapannya. "Nadia sedih Mas. Nggak bisa nganterin beliau ke tempat peristirahatan yang terakhir. Mengingat beliau sangat baik sama Nadia. Dokter Bima sangat baik orangnya. Walaupun sering jengkelin sih. Cuma rasanya Nadia belum bisa percaya aja. Kalau beliau sudah berpulang," ucap Nadia sedih plus penasaran. "Sebenarnya belum. Kita ditipu. Semoga saja beliau selamat," jawab Gani sedih. "Lalu, yang dimakamkan itu siapa?" Nadia merinding. "Entahlah,
Namanya orang jahat pasti pandai memanipulasi keadaan. Gani mencari ponselnya. Siapa tahu ada info penting untuknya. Pantas saja waktu itu Zizi bilang. Sepertinya itu bukan Dokter Bima, ucap Nadia. Benarkah? Berarti benar. Mereka pintar sekali mengelabuhi kita. Tapi aku harap bosku segera menemukan Pak Bima, kasihan istrinya, ucap Gani. Lalu ia pun mengambil ponsel miliknya dan mencoba mengingat kembali plat mobil yang ia yakini adalah mobil yang membawa Bima pergi atau lebih tepatnya menculik pria itu. Pencarian Bima mendapatkan titik terang. Berkat informasi yang diberikan oleh Gani. Bukan hanya itu, beberapa anak buah terbaik milik Laskar juga langsung diterjunkan ke lapangan. Sehingga memudahkan Juan dan timnya untuk menyisir lokasi. Sepertinya di daerah sini bos. Tadi mobil mereka masuk di area sini, ucap salah satu anak buah Juan. Kita harus hati-hati. Jangan ada korban nyawa lagi. Mereka sangat anarkis, ucap Juan memperingatkan. Anak buah Juan melihat mobil anak buah Laskar sudah sampai duluan di lokasi. Terlihat ada mobil yang terparkir di depan gudang kosong itu. Mobil yang sama, seperti yang Gani ceritakan. Brengsek, sepertinya itu mobilnya. Juan geram. Juan ingin langsung keluar dari mobil, dan ingin ikut misi pembebasan adik iparnya. Tetapi, suara tembakan terdengar beberapa kali. Membuat anak buah Juan balik kanan. Sebab mereka juga tidak bisa membawa bos mereka masuk ke dalam bahaya. Bos tunggu di sini, sepertinya mereka enggan diusik, ucap salah satu anak buah Juan. Juan terdiam, ia geram. Siapa bosnya di sini? Kenapa justru dia yang diatur? Juan ingin protes, tapi mulutnya terdiam ketika melihat segerombolan orang terlihat memapa seseorang yang Juan yakini itu adalah sang adik ipar. Brengsek, itu Bima, pekik Juan. Ketegangan kembali terjadi di sini. Sebab anak buah Laskar dan juga beberapa orang yang menahan Bima terlihat saling menodongkan senjata. Jangan keluarkan suara bos. Saya takut mereka melihat Anda. Ucap salah satu anak buah Juan memperingatkan. Sebab membawa bos ikut dalam situasi seperti ini sungguh tidak mudah bagi mereka. Diam kau, minggir. Tolak Juan geram. Juan bukanlah pria bodoh yang pasrah dengan keadaan. Ia sendiri juga bersiap mencari celah untuk menyerang mereka. Gemas, bapak dua anak itu pun meminta sopir yang membawa mobil yang mereka tumpangi untuk turun. Tanpa berpikir panjang, Juan langsung menggantikan sopir tersebut dan memulai aksinya. Juan, si mantan pembalap kelas liar di masa SMA-nya itu pun begitu lincah mengejar mobil yang membawa sang adik ipar. Sedangkan anak buahnya menyerang dengan brutal. Dibantu anak buah Laskar yang tak kalah gesit, akhirnya mobil lawan pun oleng. Mobil itu berhenti sempurna. Keempat preman yang menyandra Bima akhirnya menyerah tanpa perlawanan. Mereka kalah senjata, kalah jumlah. Bukankah tak ada pilihan lain selain menyerah? Namun begitu, musuh masih berusaha memperjuangkan harga diri mereka dengan menodongkan senjata ke kepala Bima yang saat ini terlihat tak sadarkan diri. Turunkan senjata kalian atau kami ledakkan kepala pria ini. Ucap salah satu pria berkepala plontos itu. Kepala preman besutan Laskar memberi kode pada seluruh anak buahnya untuk menurunkan senjata mereka. Namun tidak dengan Juan. Pria tampan ini sangat bandel, sehingga ia pun masih menyembunyikan senjata miliknya. Ambil kunci mobil mereka. Perintah pria yang menodongkan senjata tepat di kening Bima. Beruntung, kunci mobil tersebut ada di tangan Juan. Sengan gesit pria tampan ini pun menendang pria itu. Lalu yang lain menyerang musuh yang lain. Tak butuh waktu lama, keempat preman kampung itu pun berhasil mereka lumpuhkan. Juan tak mau terlalu pusing dengan mereka. Pria tampan ini langsung menangkap tubuh Bima yang saat itu sudah babak belur dan lemas tak sadarkan diri. Juan menggendong tubuh sang adik ipar dan membawa tubuh itu masuk ke dalam mobil, serta membawanya meninggalkan medan perang ini. Juan masih belum bisa bernapas lega. Tubuhnya gemetar.
Jantungnya berdetak sangat kencang. Napasnya ngos-ngosan. Air matanya tak terasa ikut menetes seiring dengan aliran napas yang keluar dari hidungnya. Meski Bima sudah ditangani oleh tim medis, tetap saja ia belum bisa tenang. Selama ia belum mendapatkan kabar yang melegakan, Juan mencoba tenang, berdoa dan terus berdoa, berharap adik iparnya itu baik-baik saja. Jujur, Juan sangat takut terjadi sesuatu pada Bima. Usahanya sudah sampai di sini. Tinggal selangkah lagi. Setidaknya kabar bahwa Bima masih bernapas. Itu saja. Itu sudah bisa membuatnya sedikit tenang. Sejam berlalu, kabar tentang keadaan Bima masih belum ia dapatkan. Namun ada kabar yang cukup membuat Bima bisa tersenyum senang. Kabar tersebut datang dari Laskar. Pria paruh baya itu berhasil mendapatkan dalang dari kasus yang menjerat Vita dan Bima saat ini. Pria tersebut tidak lain adalah saingan bisnis ayah Louis, yang masih mendendam hingga sekarang. Bagaimana keadaan Bima? Tanya Laskar di seberang sana. Masih dirawat intensif Om. Saya takut mau kasih kabar ini ke Vita Om. Tapi Bima butuh. Bagaimana menurut Om jika saya minta Zein untuk membawa Vita ke sini? Tanya Juan meminta pertimbangan. Tidak, jangan di tempat itu. Sebaiknya setelah Bima sadar, langsung bawa pulang ke Batam. Zein suruh bawa Vita ke Batam saja. Kita ketemu di sana. Aku rasa Batam tempat terbaik untuk mempertemukan mereka, jawab Laskar. Kali ini pria paruh baya ini menginginkan yang terbaik untuk semuanya. Laskar hanya tidak rela, mereka dipermainkan lagi oleh orang-orang jahat itu. Laskar sangat tahu bagaimana Batam. Setidaknya di kota itu ia memiliki banyak anak buah yang bisa menjaga keamanan Vita dan Bima. Baik Om, jika itu yang terbaik menurut Om, jawab Juan patuh. Laskar sudah begitu banyak berkorban untuk keluarganya. Bukankah tak ada alasan baginya untuk tidak patuh pada pria itu? Laskar mau bersusah payah bolak-balik dari Batam Jakarta Semarang demi Vita. Demi keluarganya. Sungguh, Laskar sekarang sudah seperti ayah baginya. Masalah di masa lalu sepertinya sudah tak ada berlalu. Tak ada lagi kata dendam dan benci di antara mereka. Laskar begitu baik menunjukkan ketulusannya. Begitupun dengan Juan dan keluarganya. Rasanya sayang saja jika waktu yang mereka miliki ini hanya dimanfaatkan untuk membenci. Bukankah saling menghargai, mengasihi dan menyayangi seperti ini lebih baik? Jaga dirimu. Ingat, selama masih di tempat itu, kamu harus waspada. Itu bukan daerah kita, mengerti? Ucap Laskar memperingatkan. Baik Om, saya mengerti, jawab Juan. Bagaimana dengan asistenmu? Dia baik, dia sudah saya kirim ke Surabaya Om. Dia sudah pulih. Syukurlah, semoga semuanya baik-baik saja. Oke, jika Bima sadar cepat kabari Om. Jangan beritahu apapun pada Vita, kita kasih kejutan untuknya. Sebagai hadiah dia telah mengandung calon baby, calon penerus keluarga kita, ucap Laskar sembari terkekeh. Juan terkejut, sebab ia belum mengetahui kabar ini. Wah, Om serius? Tanya Juan. Ya, apakah kamu tidak tahu, kalau akan ada Bima Junior? Balas Laskar. Tidak Om, sungguh. Juan tersenyum senang. Sepertinya istrimu juga belum tahu. Tadi Om ada ngobrol sama Sera. Benar itu ibu mertuamu namanya Sera? Iya Om, itu nama ibu dari istri saya. Juan jadi excited mendengarkan cerita Laskar. Tadi Om minta dia ke Jakarta. Untuk bantu urus cecunguk bodoh satu ini. Tentu saja untuk mewakili Vita. Kita kan sama-sama tahu Vita kayak mana sekarang. Terus kita ngobrol panjang lebar. Dia keceplosan kasih tahu Om kalau adikmu itu mengandung. Ya udah, begitulah, ucap Laskar panjang lebar. Sungguh Om. Di tengah ketegangan yang ada, setidaknya ada kabar bahagia untuk kita. Saya senang Om, ucap Juan. Baiklah. Sekarang Zein ada di Semarang, sedang ngurus jenazah tanpa identitas itu. Zein juga aku larang menemui Vita.
Takut Vita malah mau ikut campur rencana kita. Jadi berabe, nggak jadi kejutan kan? Sudah Om lapar gara-gara ngurusin kalian. Om mau makan. Jika tidak Ibu Ratu bisa ngamuk nanti. Om takut, ucap Laskar sembari bercanda. Oh, siap-siap Om. Sebaiknya Om jangan melawan Ibu Ratu. Kita rakyat jelata mendingan cari aman Om. Balas Juan tak kalah kocak. Kamu benar. Kita bisa garang di luar. Di kandang, kita pura-pura melempem saja. Biar aman hahaha. Laskar tertawa senang. Sedangkan Juan pun sama. Pria tampan ini sedikit merasa terhibur bisa bercengkrama dengan Laskar. Kapan lagi bisa bercengkrama akrab begini? Iya kan? Tak ada perbincangan lagi di antara mereka berdua. Namun, Juan masih harap-harap cemas. Sebab sampai detik ini belum ada kabar apapun mengenai Bima. Juan memang harus sabar menunggu. Di sisi lain, kabar kehamilan Vita belum sampai ke telinga banyak orang. Bahkan Zain sendiri yang saat ini sibuk mengurus jenazah tanpa identitas itu pun belum tahu kabar ini. Namun ia senang, sebab Bima telah ditemukan. Tapi belum bisa ditemui Zain. Dia masih belum sadar. Ucap Juan. Tak apa Jun, yang penting dia masih napas, yakin, dia pasti sembuh. Jawab Zain. Itu yang kita harapkan Zain. Semoga dia tak mengalami luka dalam. Karena tubuhnya babak belur Zain. Aku takut Vita sok dan tak kuat melihatnya. Apalagi sekarang dia lagi hamil muda. Kita harus tetap jaga emosinya, ya kan? Ucap Juan. Hamil. Vita hamil. Zain juga ikut senang. Kabarnya sih begitu. Makanya papaku minta jangan kabari Vita dulu. Nanti kalau Bima sudah sadar, bisa kita bawa ke Batam. Kamu bawa Vita juga ke Batam ya, itu perintah papamu. Ucap Juan sesuai dengan apa yang Laskar perintahkan. Oke, nggak masalah soal itu. Tapi alasannya apa? Tanya Zain. Ya, bilang aja ibu kangen. Apa gimana? Atau kakaknya mau dia ke sana? Begitu kan bisa, jawab Juan. Bener juga ya, oke deh. Semoga kisah merek bisa happy ending. Nggak sabar juga aku lihat pasangan bucin itu ketemu, ucap Zain. Ya, semoga setelah ini nggak ada lagi masalah yang berat Zain. Kasihan mereka, ucap Juan. Bener bro, kasihan mereka. Semoga abis ini mereka bisa bareng. Rumah tangganya adem ayem, nggak ada lagi rintangan, balas Zain. Ya, aku harap juga demikian. Juan dan Zain begitu tulus mendoakan kebaikan untuk rumah tangga Vita dan Bima. Mereka ikhlas meskipun harus bersusah payah mempersatukan mereka kembali. Setidaknya apa yang pernah Vita lakukan di masa lalu untuk merek berdua, kini mereka bisa membalasnya dengan menyatukan kembali cinta mereka. Bukankah rencana ini indah? Perjuangan Juan dan tim tidak sia-sia. Kini Bima sudah sadar. Meskipun masih belum bisa diajak komunikasi dengan lancar. Tapi Juan sudah bisa bernapas lega. Jangan terlalu banyak gerak Bim. Jahitan di kakimu masih basah, ucap Juan memperingatkan. Seakan dia lupa bahwa pria yang ia nasihati ini adalah seorang dokter. Bagaimana keadaan istriku bang? Tanya Bima sedikit terbata. Vita baik, kamu tenang saja. Jawab Juan sengaja menyembunyikan kabar tentang kematiannya. Kasihan istriku, pasti dia khawatir, ucap Bima. Tentu saja dia khawatir. Kamu dikabarkan koit bro. Bahkan udah dikebumikan. Juan tersenyum. Tak apa, sesekali buat istri senam jantung kan semakin banyak rindu semakin mesra nanti kalau ketemu dan itu baik untuk hubungan kalian, ucap Juan sedikit bercanda. Peristiwa ini sih gila loh. Masak aku dipaksa tanda tangan surat cerai. Penculiknya gila itu. Siapa sih mereka? Tanya Bima heran. Itu bukan surat cerai bro. Itu surat persetujuan pengalihan perusahaan. Juan menatap sekilas pada Bima. Hah, kok tanda tanganku? Harusnya Vita dong. Kamu juga ikut andil, kan sekarang kamu suaminya Vita. Dengan kamu tanda tangan, itu artinya kamu menyetujui Vita menjual asetnya.
Taktik mereka aja sih. Tapi ya sudahlah. Sekarang semua sudah berakhir. Om Laskar sama Tante Sera udah bantu kamu sama Vita urus semuanya. Tanda tangan kamu berharga sekarang bro. Jadi kudu lebih hati-hati, ucap Juan sedikit bercanda. Ya bang, aku ngerti sekarang. Semoga semua ini nggak akan terjadi lagi. Kasihan istriku, ucap Bima. Amin, kami semua juga berharap demikian. Juan kembali tersenyum. Oh iya bang, Gani gimana? Gani baik, dia kupulangin ke Surabaya. Biar istirahat dulu. Kasihan dia babak belur juga. Mau nikah tapi mukanya jontor, Juan terkekeh. Kasihan Gani. Mungkin kalau Gani nggak nendang aku, pasti aku lewat bang, ingat Bima. Dia cerita sih. Makanya kita bisa nemuin kamu. Dari kesaksian dia juga, ucap Juan. Aku hutang nyawa sama dia bang, Bima tersenyum kecut. Kalau mau hitung-hitungan begitu, kamu punya banyak hutang juga sama Zein, sama Om Laskar, sama semua orang yang ada di circle kamu. Bima menatap Juan, masih belum bisa memahami arti pernyataan itu. Namun ia tak membantah, Bima tersenyum mengiyakan. Cepat sembuh, kita pulang ke Batam. Tempat ini nggak aman sama kamu. Nanti Vita juga ada di sana. Kamu jangan khawatirkan dia lagi, oke? Oke bang, semoga Vita nggak marah ya bang. Aku sudah janji padanya bakalan kasih kabar terus. Beberapa hari ini malah ada musibah begini. Bima berusaha bangkit, namun sekujur tubuhnya serasa kaku. Kamu nggak usah paksain diri buat bangun dulu. Rileks aja dulu. Pokoknya soal Vita kamu jangan khawatir. Sekarang dia ada di Semarang kok. Sama mamamu, sama adikmu. Mereka sangat-sangat sayang sama istrimu, makanya dia bawa pulang ke sana, ucap Juan masih mencoba menutupi apa yang sebenarnya terjadi. Baguslah, setidaknya dia ada teman. Bima tersenyum. Namun tak dipungkiri bahwa saat ini hatinya bertanya-tanya tentang kabar sang istri. Sebab berkali-kali ia meminta Juan menghubungi Vita, Juan selalu menolak. Banyak alasan. Pokoknya Juan hanya bilang sebelum kamu sembuh benar, jangan bicara apapun pada Vita. Nanti dia khawatir. Hanya itu jawaban Juan. Bima berusaha percaya. Berusaha mengerti. Meskipun jujur, ada rasa curiga di dalam hatinya. Mengapa ia tidak diizinkan bercengkrama dengan istrinya? Ada apa ini? Bukankah ini patut dipertanyakan? Bahkan Juan juga tidak mengizinkannya memegang ponsel. Beberapa kali Bima menggerutu kesal. Juan sama sekali tidak mau mengerti dirinya. Bahwa saat ini, dia sedang tersiksa rindu. Bima sangat rindu dengan suara sang istri, rindu senyuman wanita itu. Rindu tawa wanita itu. Sungguh, Bima sangat rindu. Di lain pihak, seseorang yang disinyalir dalang dari semua peristiwa ini sudah diamankan oleh pihak yang berwajib. Sedangkan Victor sendiri juga bersedia menjalani hukumannya dengan ikhlas. Bahkan dia menitipkan keselamatan putra semata wayangnya pada Laskar. Anak muda zaman sekarang, bikin susah orang tua saja, gerutu Laskar kesal. Sedangkan sang istri hanya tersenyum. Mafia sepertimu memang patut dibuat repot pa. Canda Ibu Laila. Apa mama bilang? Papa mafia, enak saja. Papa pria baik-baik mah. Laskar terlihat sewot, tidak terima ia dikatain mafia oleh sang istri. Kalau mama yang ngatain aja marah. Coba cewek cantik yang ngatain, malah senyum-senyum, balas Ibu Laila. Cewek cantik, siapa cewek cantik yang berani ngatain papa? Tanya Laskar sepertinya ia lupa, bahwa Nadia pernah mengumpatinya dengan kata-kata itu. Itu sahabatnya Zi. Siapa ya namanya waktu itu? Lupa mama. Oh, si gadis kampung itu. Iya, di mana dia sekarang ya ma? Kangen juga papa. Dah lama nggak nindas dia. Ucap Laskar sembari tersenyum lebar. Astaga pa, kasihan tahu. Dia itu masih lugu pa. Jangan diisengin. Kasihan. Ucap Ibu Laila memperingatkan. Namun, Laskar adalah seseorang yang jarang bisa diingatkan. Dengan senyum liciknya,
Pria parubaya ini pun mengirim pesan pada sang menantu. Tujuannya tak lain adalah menanyakan Nadia. Laskar Rindu menindas anak itu.